Beberapa minggu yang lalu ada seorang ibu bercerita kepada saya bahwa dia sudah tidak tahu harus makan apa besok karena semua anak-anaknya sudah berhenti bekerja dan dia sudah bingung mau makan apa besok. Itu adalah penderitaan yang luar biasa. Itu adalah sebuah keadaan yang sangat menderita. Tetapi jawaban saya kepada ibu itu adalah kita harus berdoa. Saya berkata berdoa kepada Yesus karena ibu bercerita kepada saya juga mengalami penderitaan yang seperti ibu alami, tetapi Yesus jauh melampaui itu. Dia mengalami penderitaan yang kita alami, tapi dia tidak hanya mengalami penderitaan itu, tapi juga memberikan jawaban, menjadi jawaban terhadap penderitaan itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya percaya bahwa wabah yang sedang terjadi saat ini adalah saat-saat bagi kita untuk mengalami sabat, ya. Sabat, karena sabat pada hakikatnya adalah istirahat. Jadi kita mengalami sabat dari segala kecepatan, kesibukan dunia, termasuk gereja dan juga bangsa-bangsa. Gereja di mana sedang saling, mungkin ada yang sedang saling bersaing, saling memperebutkan jemaat dengan segala dimensinya. Tapi wabah ini membuat gereja mundur sejenak, mengalami sabat, mengalami istirahat, sehingga merenungkan kembali bergereja itu sebenarnya maksudnya apa. Dan juga termasuk dunia atau bangsa-bangsa dalam dunia sekuler, terjadi orang-orang sering sebut ini zaman percepatan, karena orang sibuk begitu cepatnya. Dan tentu saja sibuknya adalah dalam kebahagiaan mereka, dalam uang mereka, dalam kelimpahan mereka. Dan wabah ini memaksa kita untuk sabat, untuk mundur sejenak dan rest. Kita istirahat, kita merenungkan kembali apa sebenarnya tujuan kita hidup di dunia. Apakah sebenarnya hanya sekedar sibuk atau lebih dari itu. Maka saudara kasih Tuhan, dalam sabat itu kita harus melakukan paling tidak dua hal, yaitu kita dalam suasana atau dalam sikap merenungkan firman Tuhan dan juga dalam sikap berdoa. Itu adalah sabat orang Kristen. Itu adalah retret, ya. Kita sering mengadakan retret. Tetapi sesungguhnya kita setiap hari bisa mengadakan retret, ya, atau sabat, rest kita masing-masing. Itu kita merenungkan firman Tuhan, kita mengambil sikap di dalam doa, dan bukan hanya sikap, kita benar-benar masuk di dalam doa. Dan itu sebabnya saya pagi hari ini mengangkat sebuah judul, doa sebagai sabat di tengah penderitaan. Doa sebagai sabat di tengah penderitaan. Mari kita buka sama-sama Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13. Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13. Ini adalah sebuah ayat yang mirip dengan Matius pasal 6 yang sering kita sebut sebagai doa Bapa Kami. Saya sengaja mengambil dari kitab Lukas supaya memberi pandangan atau perspektif kepada Bapak Ibu, untuk memberi penjelasan kepada Bapak Ibu bahwa doa Bapa Kami bukan sebuah mantra. Ya. Doa Bapa Kami bukan sebuah mantra yang bisa kita sebut kapan saja dan Tuhan akan menolong kita dengan mantra itu. Karena di tempat lain selain di Matius, doa ini juga diuraikan oleh Yesus. Artinya apa? Bahwa ini bukan mantra, tetapi ini lebih kepada model. Ini lebih kepada pola. Bagaimana seharusnya orang Kristen berdoa. Itulah alasan kenapa saya tidak mengambil Matius dan saya justru mengambil Lukas pasal 11. Agar kita memahami hal ini, bahwa Matius pasal 6, doa Bapa Kami itu bukan sebuah mantra, tapi sebuah pola, sebuah pattern, ya, bagaimana seharusnya orang Kristen berdoa. Mari kita sama-sama buka. Nanti setelah kita baca firman ini kita akan berdoa. Matius pasal 11 ayat 1 sampai 13.
pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Kemudian Yesus melanjutkan di situ, nanti ada sebuah perumpamaan bagaimana kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk langsung melompat ke ayat yang ke-13. "Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami ketika kami membaca firman-Mu dan kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami tidak hanya berada dalam realitas natural yang kelihatan, tetapi Engkau sungguh-sungguh Allah yang supernatural berada di tengah-tengah kami. Allah yang maha kuasa dan maha kudus berbicara kepada kami dan menyampaikan isi hati-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, pertama-tama saya meminta maaf karena saya harus duduk ya selama khotbah ini karena keadaan kesehatan saya yang kurang baik. Mari sekarang kita membahas atau mengeksposisi ayat ini, pasal ini ayat per ayat. Yang pertama, di ayat yang pertama kita melihat bahwa doa ini diajarkan oleh Yesus persis setelah ia selesai berdoa. Perhatikan ayat yang pertama, pada suatu kali Yesus sedang berdoa ketika ia berhenti berdoa. Saudara yang kasih Tuhan, salah satu hal yang sering kita lupakan dalam kehidupan Yesus adalah doa. Saya beberapa hari yang lalu menulis dalam status saya, Yesus mengajar seharian, tetapi ia berdoa semalaman. Ya. Ia mengajar seharian, tapi berdoa semalaman. Ini sering kita lupakan. Ya. Kita hanya sibuk mengajar, saya contohnya. Saya hanya sibuk mengajar. Saudara misalnya contohnya sibuk bekerja. Tapi kita melupakan bahwa Yesus berdoa semalaman selain mengajar seharian. Kalau saudara bertanya kepada saya, "Joy, apa yang paling kamu sesali sebagai seorang pengajar firman?" Yang paling saya sesali adalah saya lebih banyak berkhotbah daripada berdoa. Itu yang paling saya sesali. Ya. Saya lebih banyak berkhotbah daripada banyak berdoa. Dan mungkin nanti itu akan menjadi pergumulan saya seumur hidup. Bagaimana saya bisa seperti Yesus. Ia mengajar seharian, tapi juga berdoa semalaman. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, orang Kristen sering jatuh pada dua lembah legalisme. Dua lembah yang berbahaya. Lembah yang pertama adalah orang yang terlalu fokus pada firman. Kalau Anda bertanya satu ayat kepadanya, dia hafal dari Kejadian sampai Wahyu. Teologinya sangat tinggi sekali, bahkan mungkin dia sudah profesor di bidang itu. Tetapi kehidupan doanya sama sekali tidak ada. Ada, tapi tidak hidup. Ini adalah sebuah jurang lembah yang tidak boleh kita jatuh ke sana. Tetapi ada lembah yang lain. Orang Kristen juga sering jatuh ke lembah yang satu ini. Ini adalah orang-orang Kristen yang kehidupan doanya bahkan bisa berjam-jam. Dalam sehari dia bisa berdoa mungkin 5 jam, 6 jam.
Tetapi doanya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Doanya penuh dengan keinginan-keinginan duniawi. Doanya penuh dengan manipulasi-manipulasi rohani. Saudara kasih Tuhan, ini dua lembah yang tidak boleh kita jatuh. Kita tidak boleh di satu sisi sangat mengetahui teologi tapi kurang berdoa. Tapi di satu sisi kita sangat rajin berdoa tapi tanpa teologi yang benar. Ini dua lembah yang sama-sama berbahaya. Maka saudara kasih Tuhan, jika kita ingin tahu bagaimana sesungguhnya kita harus berdoa, bagaimana doa yang dikehendaki oleh Roh Kudus, kita tidak boleh mencarinya kepada orang, kepada manusia. Mari kita tanya kepada Tuhan, Sang Empunya penjawab doa. Jadi doa ini adalah doa yang sangat baik karena tidak diajarkan oleh nabi atau rasul. Doa ini langsung diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri, yang dimana Yesus sendiri sang penjawab doa itu. Nah ini uniknya saudara. Ya. Jadi bayangkan sekarang, seorang anak bertanya kepada papanya, "Papa, saya boleh minta apa sama papa?" Dan papanya menjawab, "Kamu minta ini, dan kalau kamu minta ini saya pasti menjawabnya." Kurang lebih seperti itu doa ini saudara. Inilah doa yang dikehendaki oleh Yesus, yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Ya. Maka kita lihat sekarang, kita mulai dengan ayat yang kedua. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, ya, apabila kamu berdoa. Kenapa dia mengatakan ini? Karena begini, dalam Matius nanti dia menyinggung orang Farisi, dia menyinggung para Saduki, yang para ahli Taurat yang berdoa panjang-panjang tetapi tidak ada isi doanya. Ini berbahaya. Maka dia berkata, tapi kamu tidak hanya perlu berdoa panjang seperti itu, tapi kamu harus memahami apa kebenaran di balik doamu. Apakah doamu sudah benar atau tidak? Jadi saudara, ini bukan hanya masalah kuantitas kita berdoa, bukan hanya masalah lama cepatnya kita berdoa. Lama berdoa itu baik, tapi harus berisi. Harus ada teologinya. Maka Yesus mengajarkan kita bagaimana doa yang memiliki isi teologi yang baik, yang dikehendaki oleh Roh. Dan saudara, saya percaya ini disebut dengan berdoa di dalam Roh Kudus. Kenapa? Karena kita berdoa menurut kehendak Roh. Yang pertama, Bapa, dikuduskanlah namamu. Bapa, dikuduskanlah namamu. Yang pertama saya mau jelaskan kepada kita atau mau sharingkan kepada kita adalah kata dikuduskanlah namamu. Kekudusan Allah, kekudusan Tuhan adalah sebuah topik yang jarang kita bahas. Ya. Kenapa? Karena kekudusan Tuhan ini membongkar keadaan kita yang sesungguhnya. Seperti apa sih Allah yang kudus itu? Saudara, Allah yang kudus itu adalah Allah yang mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, sekalipun dia menciptakan mereka menurut gambarnya. Allah yang kudus itu adalah Allah yang menghukum seluruh manusia di bumi pada waktu peristiwa air bah. Itu Allah yang kita sembah. Artinya apa saudara? Pada waktu peristiwa air bah, yang dibunuh itu bukan hanya orang dewasa. Yang mati pada peristiwa air bah itu dari bayi sampai orang yang tua renta. Dan siapa yang membunuh mereka? Allah. Melalui apa? Melalui peristiwa air bah. Itu adalah Allah yang kudus. Itulah Allah yang kita sembah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Allah yang menghukum Sodom dan Gomora dengan api. Saudara, waktu Sodom dan Gomora dihancurkan dengan api, yang mati bukan hanya orang tua. Yang mati juga termasuk anak-anak sampai orang tua renta. Dari bayi sampai orang tua. Dan Allah yang kudus, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkata kepada Firaun,
kalau engkau tidak membebaskan bangsaku Israel, aku akan membunuh anak sulungmu di seluruh tanah Mesir. Firaun tidak membebaskan. Dia tidak mau. Maka Tuhan Allah yang kudus itu membunuh anak sulung di seluruh tanah Israel. Anak sulung artinya apa, saudara? Dari yang baru lahir sampai kepada yang sudah dewasa. Semua anak sulung mati dalam satu malam. Siapa yang membunuhnya? Tuhan. Itu adalah Allah yang kudus, Allah yang kita sembah. Itulah sebabnya Yesus mengajar kita untuk mengenali kekudusan Tuhan ini. Mungkin saudara berkata kepada saya, itu kan perjanjian lama, itu kan kitab Kejadian. Kita sekarang orang perjanjian baru. Apa saudara mau saya baca kitab Wahyu? Bagaimana kitab Wahyu? Di sana dituliskan Allah menghukum manusia malah lebih hebat dari apa yang terjadi dalam kitab Kejadian. Dia menghukum manusia sedemikian rupa. Dia menghukum mereka dengan api yang kekal. Ini Allah yang kudus. Itu sebabnya waktu Yesaya dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6, dia masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan membawa dia dalam hadiratnya. Dia melihat kekudusan Tuhan yang luar biasa. Dia melihat para malaikat. Dia melihat para kerubim. Dia melihat mereka bernyanyi, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Apa yang pertama keluar dari mulut Yesaya? Yang pertama keluar dari mulut Yesaya adalah, celakalah aku. Celakalah aku. Kenapa Yesaya berkata celakalah aku? Karena dia membandingkan dirinya dengan kekudusan Tuhan. Saudara, inilah yang sering kita salah dalam meneliti hati kita. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Sehingga banyak orang menganggap dirinya baik karena dia melihat, dia berkata, saya bukan koruptor. Saya bukan pejinah. Saya bukan LGBT. Saya bukan perampok. Saya bukan begal. Kenapa? Kita menganggap diri kita baik karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Tetapi sekarang coba bandingkan diri kita dengan kekudusan Tuhan. Maka Yesaya ketika membandingkan dirinya, dia berada di tengah-tengah hadirat Tuhan yang kudus. Dan dia berkata, celakalah aku. Aku binasa sebab aku adalah orang yang najis bibirnya dan aku hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Saudara, inilah yang perlu kita lakukan setiap hari. Kita membandingkan diri kita bukan dengan orang lain. Kita membandingkan diri kita dengan kekudusan Tuhan. Dan jika kita melakukan ini, kita akan menemukan betapa celakanya kita. Betapa celakanya kita. Karena kita sedang sedang berhadapan dengan Allah yang kudus, yang tidak hanya menghukum perbuatan yang kelihatan, tapi juga menghukum niat dalam hati yang tidak kudus. Itu sebabnya kita harus membandingkan diri kita dengan kekudusan Tuhan, dan kita menyadari kekudusan Tuhan ini, dan kita menyadari apa akibatnya jika kita berhadapan dengan Allah yang kudus. Inilah makna dari kalimat yang pertama, Bapa dikuduskanlah namamu. Kita mengenali kekudusan Tuhan. Saya mau kasih ilustrasi kepada saudara. Dari kekudusan Tuhan itu, yang paling baik adalah matahari. Matahari, saudara, kita tahu dalam wabah corona ini dia adalah sebuah sumber kesehatan bagi kita. Karena dia memberikan kita vitamin D. Dia membuat imun tubuh kita menjadi baik. Bahkan saudara, oleh sinar matahari lah kita bisa menghirup oksigen. Kenapa? Karena oksigen yang kita hirup berasal dari tumbuh-tumbuhan, dari daun-daun hijau.
Dan daun hijau itu menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Dan proses fotosintesis itu tidak akan terjadi tanpa sinar matahari. Artinya apa? Bahwa matahari adalah sumber kehidupan. Dia sumber kehidupan yang luar biasa. Tapi sekarang saya mau mengajak saudara, gratis, saya akan membayar saudara. Kita jalan-jalan ke matahari. Kita tamasya ke matahari. Ada yang mau? Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau? Tamasya ke matahari? Pasti Bapak Ibu menjawab, kami tidak mau. Loh, bukankah tadi matahari adalah sumber kehidupan? Dia menyebabkan oksigen ada di bumi. Tapi kenapa sekarang kita menghadap berjalan-jalan ke matahari Bapak Ibu tidak mau? Karena setiap orang, sekalipun matahari itu adalah sumber kehidupan, setiap orang yang mendekati matahari pasti akan hangus oleh matahari itu. Saudara guys Tuhan, Allah itu Allah yang maha baik. Allah itu adalah Allah sumber kehidupan. Tapi setiap kita yang mencoba mendekati Allah tanpa kekudusan, kita akan hangus dengan sendirinya oleh kekudusan Tuhan itu. Itulah sebabnya Alkitab berkata Allah murka. Kenapa Allah murka? Itu bukan karena dia nggak suka sama lu, tapi karena kekudusannya tidak dapat dikompromi sehingga kekudusannya itu yang membinasakan kita. Artinya waktu kita berdoa, Bapa dikuduskanlah namamu. Mari kita mengenali ini secara benar. Kita sedang menghadap Allah yang maha kudus. Dan kita akan binasa jika kita menghampirinya tanpa kekudusan. Orang sering berkata bahwa Allah kita bukan tidak pernah marah. Allah kita tidak akan marah, dia baik kok. Allah tidak marah. Saya mengajak saudara untuk melihat di dalam Amsal pasal yang ke-2. Amsal pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai 12. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab, perhatikan ini, mudah sekali murkanya menyala. Mudah sekali murkanya menyala. Allah tidak pernah marah? Ayat ini jelas mengatakan, mudah sekali murkanya menyala. Mungkin ada yang pernah mengajar saudara berkata, Tuhan itu dia benci dosa kita, tapi dia tidak benci orang yang berdosa. Oh ya? Kalau begitu kenapa ada orang di neraka? Kalau Allah hanya membenci dosa dan tidak membenci orang yang berdosa, kenapa dia membuang orang yang berdosa itu ke neraka? Saudara guys Tuhan. Mari kita lihat dalam Mazmur pasal yang sorry Bapak Ibu dan guys Tuhan, tadi bukan Amsal, tadi Mazmur pasal yang kedua. Mazmur pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai 12. Sekarang kita lihat Mazmur pasal yang ke-5, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Ya. Mazmur pasal yang ke-5, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Di situ dikatakan begini, pembual tidak akan tahan di depan matamu, engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Saya mau tanya kepada saudara di ayat ini, Allah membenci kejahatan atau Allah membenci orangnya? Ayat ini jelas mengatakan engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Kenapa Allah membenci orang yang melakukan kejahatan? Karena kekudusannya. Inilah Allah yang saya dan saudara sembah. Allah yang kudus. Allah yang tidak bisa dikompromikan. Allah yang setia pada kekudusannya. Dia membenci orang yang melakukan kejahatan. Saudara kasih Tuhan, banyak orang tidak sadar akan kekudusan Tuhan sampai akhirnya kuasanya menghampiri mereka.
Banyak orang tidak menyadari kekudusan Tuhan. Mungkin saat ini juga saya dan saudara tidak menyadari betapa mengerikannya kekudusan Tuhan. Sampai akhirnya kuasa tangannya menjamah kita, menghampiri kita dan memukul kita. Ada cerita tahun lalu, ada seorang ibu-ibu yang membuat karikatur Jokowi. Dia membuat karikatur Jokowi dan dia membuat gambar mumi atau gambar mayat dengan wajah Jokowi. Dan dia berkata, jangan sampai ini menjadi Firaun yang berikutnya. Dia menghina seorang kepala negara dengan mengilustrasikan kepala negara sebagai mumi. Selama beberapa saat ia merasa baik-baik saja karena mungkin ya tidak ada yang bertindak pada kecerobohan yang dilakukannya itu. Ya, pada penghinaan yang dilakukan itu. Hingga suatu hari tiba-tiba ada beberapa polisi, aparat kepolisian masuk ke dalam rumahnya dan membawa surat penangkapan. Di situ dia baru menangis dan dia minta maaf atas perbuatannya. Perhatikan ini baik Bapak Ibu. Ibu itu tidak menyadari betapa terhormatnya posisi seorang presiden sampai akhirnya polisi datang ke rumahnya. Banyak orang, banyak bangsa-bangsa di dunia, dan mungkin termasuk saya dan saudara, kita tidak menyadari kekudusan Tuhan sampai akhirnya tangannya menghampiri kita. Maka saya mau bertanya kepada saudara, apakah wabah ini sudah saudara anggap sebagai tangan Tuhan, pernyataan kuasa tangan Tuhan? Dan melalui wabah ini, kita melihat bahwa bukan kita yang berdaulat atas alam ini. Yang berdaulat atas alam ini adalah seorang pencipta. Dan dalam saat kejap mata, dia bisa membuat sebuah wabah. Dia mengizinkan wabah ini terjadi. Dan itulah kuasa tangannya. Karena wabah ini tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Tanpa seizin Tuhan. Dan sekarang saya mau tanya kepada saudara, apakah melalui wabah ini kita menyadari kekudusannya? Seperti ibu ini. Kita baru menyadari kekudusan Tuhan ketika tangan yang terhormat, yang mulia itu datang ke rumah kita, menghampiri kita. Maka saudara kasih Tuhan, ketika kita berdoa, Bapa dikuduskanlah namamu, artinya kita sedang berkata, biarlah aku, apa artinya dikuduskan namamu? Saya mau mengakhiri poin ini dengan ini. Biarlah aku dan semua orang mengenali murkamu dan kuasa tanganmu, dan biarlah kami semua takut akan engkau. Jadi pada waktu saya berdoa, dikuduskanlah namamu, apa yang sesungguhnya saya sedang mau sampaikan dalam doa itu? Saya mau sedang berkata, Tuhan, biarlah aku mengenal murkamu dan kuasa tanganmu, dan biarlah aku dan semua orang di dunia takut akan engkau. Takut akan engkau. Itu yang pertama saudara. Sekarang saya mau membahas tentang kata Bapa. Inilah penghiburan bagi setiap orang yang percaya. Ternyata Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang kudus, tapi dia juga seorang Bapa. Abba. Abba itu adalah bahasa Aramik, itu adalah panggilan anak-anak kepada ayah mereka. Panggilan orang Yahudi, orang Ibrani kepada ayah mereka. Abba. Abba. Bapa. Artinya waktu kita berdoa kepada Tuhan, Yesus mengajar kita untuk memanggil dia Dedi, Ayah, Abba, Bapa. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin Allah yang begitu kudus, yang sudah kita bahas tadi di atas, bisa kita panggil sebagai Abba? Bisa kita panggil sebagai Ayah, sebagai Bapa? Bagaimana?
Bagaimana mungkin Allah yang begitu kudus itu dapat dipanggil sebagai Abba, Bapa? Saudara kasih Tuhan, kalau saudara bertanya kepada saya, Joy, apa tandanya atau apa jaminannya seseorang sudah diselamatkan? Sudah diselamatkan. Saya akan menjawab begini, saudara. Orang yang sudah diselamatkan, tanda dan jaminannya adalah dia mampu memanggil Tuhan yang kudus sebagai Bapa. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang mampu menghampiri Tuhan yang kudus tanpa penebusan. Jadi yang membuat kita mampu menghampiri Tuhan yang kudus itu bukan karena kebaikan kita, tapi karena jalan keluar, yaitu penebusan yang disediakan Tuhan bagi kita. Melalui penebusan itu kita dapat memanggil Dia sebagai Abba, Bapa. Artinya pada waktu kita berdoa dan memanggil Dia Bapa, dalam sekejap kita mengingat salib Kristus. Kenapa salib Kristus yang kita ingat? Karena hanya melalui salib Kristuslah, melalui penebusan, melalui darah Yesus Kristus yang menyerap seluruh dosa kita, yang menyerap seluruh kesalahan kita ke dalam darahnya, dan sampai mati, melalui kematiannya, dosa kita sudah diampuni, dosa kita sudah diserap oleh darahnya, dan itulah jalan keluar, sehingga kita bisa memanggil Dia Bapa. Jadi perhatikan ini Bapak Ibu, ketika kita memanggil Dia Bapa, seketika itu seharusnya kita mengingat salib Kristus. Karena hanya salib Kristus, jika seseorang sungguh-sungguh percaya, jika seseorang menyadari dia najis bibir seperti Yesaya, menyadari keberdosaannya, dia menyadari kekudusan Tuhan, dan dia menyadari keberdosaannya, betapa berdosanya dia, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Tetapi kemudian dia menyadari kebutuhannya akan penebusan, akan salib Yesus. Jika seseorang itu sungguh-sungguh percaya pada salib itu, dan dia mampu berani memanggil Tuhan yang kudus sebagai Bapa, itulah jaminan, itulah assurance, itulah tanda seseorang sudah diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini penghiburan bagi kita semua. Kita mampu, kita berani memanggil Dia Bapa, karena Ia sudah menyediakan anaknya yang tunggal sebagai jalan keluar, sehingga kekudusannya tidak membinasakan kita yang berdosa ini. Itu sebabnya saudara kasih Tuhan, mari kebutuhan kita akan salib itu sangat besar, melebihi kebutuhan kita akan makanan dan minuman. Saya teringat waktu kecil ada teman saya namanya Eman. Ya, Eman Zindate. Dia adalah anak seorang guru. Dia anak seorang guru, dan papanya atau ayahnya yang mengajar di sekolah kami, di SD kami. Saya satu kelas dengan Eman. Jika Eman mendengar khutbah ini, ya, kamu sedang jadi ilustrasi khutbah saya. Saya satu kelas dan sering kami sebangku dengan Eman ini. Saya sering sebangku dengan dia. Dan ayahnya adalah seorang guru yang sangat galak, yang sering kita sebut sekarang sebagai killer. Dan sudah galak, guru matematika lagi. Mata pelajaran yang paling sulit. Dan saking galaknya saudara, hampir setiap hari kami dipungkul dengan penggaris. Karena tugas tidak bisa kami selesaikan dan tidak bisa kami jawab dengan baik. Ini seorang guru yang sangat galak dan seorang guru matematika.
Namun dia di kelas memiliki seorang anak namanya Eman Jendate. Sekarang saya mau tanya kepada saudara. Waktu Eman Jendate pulang ke rumah, dia memanggil papanya sebagai apa? Apakah dia memanggil papanya sebagai tuan? Tuanku yang terhormat karena dia takut akan galaknya bapaknya? Tidak. Sampai di rumah dia tetap memanggil ayahnya sebagai papa. Seberapapun galaknya papanya, dialah tetap papa baginya. Kenapa? Kenapa saudara? Karena ini adalah orang tua yang sudah melahirkan dia, yang sudah membesarkan dia, yang sudah berkorban bagi dia dari waktu dia kecil dari bayi sampai dia tumbuh menjadi remaja. Ayahnya ini sudah berkorban banyak buat dia. Itulah sebabnya Eman Jendate tetap dengan setulus hati memanggil dia papa, sekalipun papanya adalah papa yang galak. Kenapa? Karena papanya sudah berkorban banyak buat dia. Demikian dengan saya dan saudara. Seberapapun kudusnya Tuhan kita, seberapapun besar murkanya karena kekudusannya, kita tetap bisa memanggil dia Papa, memanggil dia Bapa, karena dia sudah banyak berkorban buat kita. Bahkan dia memberi anaknya yang tunggal sebagai pengganti dosa kita. Karena pengorbanannya itulah kita tetap dengan setulus hati berani memanggil dia Abba, Bapa. Abba, Bapa. Artinya apa? Pada waktu kita berdoa, menaikkan doa kita, Bapa. Artinya sesungguhnya kita sedang mengatakan begini, terima kasih buat tebusan yang Engkau sediakan melalui darah anakmu Yesus Kristus, sehingga aku dilayakkan memanggilmu Abba, Bapa. Pada waktu kita berdoa, memulai doa kita dengan kalimat Bapa, dengan kata Bapa, sesungguhnya kita sedang berkata, terima kasih buat tebusan yang Engkau sediakan. Engkau Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Engkau menyediakan tebusan melalui darah anakmu Yesus Kristus, sehingga hari ini aku dilayakkan memanggilmu, Ya Abba, Ya Bapa. Inilah tanda saya dan saudara sudah diselamatkan dan kita pasti memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Puji Tuhan. Saudara Tuhan, ini baru poin yang kedua. Jadi khotbah ini kurang lebih 2 jam lagi. Karena poinnya masih banyak, ya. Kemudian Yesus mengajar kita untuk berdoa seperti ini. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan Allah. Datanglah kerajaanmu ya Allah. Apa itu kerajaan Allah? Saya sederhanakan kerajaan Allah dalam pengertian, dalam definisi. Yaitu tempat di mana kehendak Allah sepenuhnya terlaksana. Itulah kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah adalah tempat di mana kehendak Allah sepenuhnya terlaksana. Sepenuhnya terlaksana. Pada waktu awal permulaan penciptaan, di mana itu terjadi? Di mana sepenuhnya kedaulatan Allah itu terlaksana? Dalam Taman Eden. Taman Eden. Tapi kemudian Taman Eden menjadi dimasuki oleh dosa Adam dan Hawa, maka mereka diusir keluar. Lalu kerajaan Allah itu dinyatakan melalui apa? Kemudian kerajaan Allah dinyatakan melalui tabut perjanjian, kemanapun tabut perjanjian. Jadi sebenarnya tabut perjanjian itu seperti Eden. Eden di awal penciptaan. Karena Eden itu kan sebuah tempat, bukan di seluruh bumi. Ini bumi, dan di tengah-tengah bumi itu adalah Eden. Nah, harusnya dari Eden itulah Adam dan Hawa menguasai seluruh bumi. Tapi kemudian itu rusak. Maka sekarang bagaimana kerajaan Allah dinyatakan? Melalui tabut perjanjian.
Kemanapun tabut perjanjian dibawa, maka Allah dinyatakan. Peperangan dimenangkan, terjadi mukjizat, dan sebagainya. Tetapi kemudian hadirat Allah itu, kerajaan Allah itu tidak hanya melalui tabut, tetapi melalui seorang pribadi. Siapa namanya? Yesus. Kerajaan Allah itu menjadi daging. Itulah sebabnya ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia berseru, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu bukan tentang akhir zaman. Itu tentang kerajaan Allah itu dulu jauh. Dia hanya melalui tabut. Tapi sekarang akulah kerajaan Allah itu, dan aku sudah dekat kepadamu. Maka inilah kesempatanmu bertobat. Kerajaan Allah itu mulai dari Eden, kemudian tabut perjanjian, dan kemudian dalam pribadi Yesus. Tapi kemudian Yesus naik ke surga. Kerajaan Allah itu dinyatakan melalui siapa? Melalui gereja, melalui tubuh orang percaya, melalui saya dan saudara. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Artinya apa, saudara? Sesungguhnya tubuh kita ini seumpama tabut perjanjian di dalam perjanjian lama. Jadi kemanapun kita pergi, kita sedang membawa kerajaan Allah. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Itu bukan sebuah hal yang sederhana, saudara. Itu bukan sebuah hal yang sederhana. Ya. Berarti artinya apa? Seharusnya pada waktu kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Artinya apa? Saudara, kita sedang berdoa, Bapa Tuhan, pakailah aku kemanapun aku pergi untuk menyatakan kerajaan. Karena kerajaan Allah itu dinyatakan melalui kita. Yesus sudah naik ke surga. Sekarang kerajaan Allah dinyatakan melalui siapa? Melalui saya dan saudara. Ya. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang pengusaha, seorang bapak-bapak, dia meminta saya untuk mendoakan usahanya. Kurang lebih 2 tahun yang lalu. Saya berdoa, saya mendoakan usahanya. Ya, pada waktu saya mulai pelayanan di marketplace, saya mendoakan dan usahanya berkembang. Ya, usahanya berkembang. Dan ketika usahanya berkembang, dia telepon saya, dia berkata, Joy, puji Tuhan, setelah Pastor Joy berdoa, usaha saya berkembang luar biasa. Dan setiap malam, saya itu Pak, nggak sabar untuk cepat-cepat besok pagi. Saya tidak sabar untuk cepat-cepat malam hari itu berlalu dan sudah esok hari. Saya tanya, kenapa Pak? Karena usaha ini perputaran uangnya luar biasa Pak. Jadi saya bisa bayangin, besok pagi uang ini berputar lebih banyak lagi. Saya terkejut mendengar itu. Dan saya langsung menegur dia. Saya berkata, maaf Pak, Bapak mulai mencintai uangmu. Engkau mulai mencintai uangmu. Dia kaget mendengar itu. Dia kaget saya menegur dia seperti itu. Dia berkata, kenapa Bapak mengatakan itu? Ya, engkau tidak sabar menunggu besok pagi karena perputaran uang. Berarti sekarang uang sedang menguasai pikiranmu. Itulah cinta uang. Saya berkata bertobat. Dia berkata, Pak, maafkan saya Pak. Lalu apa yang seharusnya saya lakukan Pak? Saya berkata, Pak, dengan uang yang semakin bertambah banyak, seharusnya Bapak tidak sabar menunggu besok pagi. Yang ada di pikiran Bapak adalah begini, saya tidak sabar menunggu besok pagi karena saya tidak sabar menunggu siapa lagi yang bisa saya tolong dengan uang ini. That's the right mind. Itulah pikiran yang mencintai Allah, bukan pikiran yang mencintai uang. Pikiran yang mencintai Allah, dia tidak sabar menunggu besok pagi. Karena dia tidak sabar besok. Siapa lagi yang bisa saya tolong dengan uang ini?
Bagaimana lagi saya menggunakan uang ini untuk memperluas kerajaan Allah? Wow, dengan uang yang kita miliki. Maka saudara yang kasih Tuhan, selain kita berdoa untuk menyatakan kerajaan Allah oleh pribadi kita, ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, kita juga sedang berkata, datanglah segera Tuhan Yesus. Kenapa? Karena pada waktu Yesus datang yang kedua kali, kerajaan Allah digenapi secara sempurna. Artinya pada waktu kita berdoa, datanglah kerajaanmu, kita sedang berdoa supaya Yesus cepat-cepat datang. Dan ini memang doa setiap orang yang percaya. Supaya Yesus cepat-cepat datang. Supaya apa? Supaya kerajaan Allah itu dinyatakan secara sempurna. Di langit baru, bumi baru. Dan kita diberikan tubuh yang baru. Semua kejahatan, semua penyakit, semua dosa sudah dilenyapkan. Dan kita tidak sabar menanti itu. Itu sebabnya kita setiap hari berdoa. Datanglah kerajaan.